Salam damai dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur dapat bertemu di setiap sesi ibadah, walaupun bukan secara fisikal. Namun saya percaya Tuhan membuka setiap halangan dan pertemukan kita dalam kaidah ini. Saya yakin setiap jemaat mengalami kesukaran dalam musim pandemik hampir 2 tahun. Terutama kepada jemaat yang pernah dijangkiti. Saya memahami kesukaran yang dialami karena saya dan keluarga juga pernah mengalaminya, dan proses pemulihannya mengambil masa yang lama secara jasmani, rohani, dan mentality. Namun kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan dialah sumber kekuatan dan pengharapan. Hari ini kita sama-sama belajar tentang pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Jika sudah ditemukan, saya baca dan bunyinya berikut. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus mengajak setiap orang Kristen untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak ada keraguan, dan tersasar daripada pengharapan Injil. Berarti, mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan, hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar, maka kehidupan rohaninya akan tetap kukuh dan menjadi impak kepada orang lain. Banyak hal yang boleh mempengaruhi kita untuk merasa berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang kelihatan seperti menjanjikan sesuatu tetapi membawa kepada pengharapan yang sia-sia. Pengharapan seperti ini menjadikan kebanyakan orang bergantung pada sesuatu yang dianggap sebagai asas pengharapan mereka. Tetapi Injil mengajarkan harapan pasti dalam semua aspek kehidupan Kristiani, seperti harapan dalam keselamatan, pemeliharaan, penyembuhan, pemulihan hubungan dengan sesama terutama dengan Tuhan, dan rancangan masa depan. Ajakan Paulus untuk tidak beralih dari harapan yang dimiliki oleh orang Kristen sebagai murid Kristus bukan hanya membanggakan tetapi juga dilihat dalam hidupnya. Kita harus mengikuti teladan Paulus dalam menjalankan perjalanan imannya sebagai murid Kristus yang mempunyai harapan sejati. Dia dapat menyelesaikan garisan penamat dengan baik karena dia mempunyai harapan yang tepat, yakni harapan Injil. Contoh Paulus dalam mencapai garisan penamat dengan cara yang baik. Yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Dia menyadari bahwa janji Tuhan bukanlah kepura-puraan, tetapi kepastian, sehingga Paulus mempunyai keinginan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran walaupun menghadapi banyak cabaran. Kedua, berbuah dalam tindakan. Harapan sejati dibuktikan oleh kehendak hatinya yang kuat untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga dia menunjukkan buah roh dalam dirinya. Dan yang ketiga, bertahan dalam iman. Harapan orang yang beriman dapat memberi kesan dan mempengaruhi hidupnya untuk tetap setia hingga akhir. Kekristenan sejati diukur oleh kesetiaannya hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Seperti Paulus telah melalui berbagai peristiwa berbahaya dan mengancam nyawa, tetapi semuanya tidak
tidak membuatnya surut dalam melayani Tuhan. Yang sebaliknya terus berusaha. Dia melayani dan mengakhiri pertempuran iman dengan baik. Begitu juga kita harus mempunyai harapan yang benar dalam Tuhan. Jangan mengharapkan kita mempunyai api semangat ketika kita hidup tanpa harapan. Tanpa harapan, kita tidak akan dapat bertahan, memberikan hasil yang terbaik. Harapan dapat menolong kita untuk setia dan komited sama ada di tempat kita bekerja, untuk profession kita atau untuk semua yang kita lakukan di dunia. Oleh itu, di mana harapan kita harus dituju? Paulus dalam surat Korintus mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengarahkan harapan untuk mendapatkan bagian kita, dengan harapan dapat mengambil hasil panen. Dan bagian itu telah disediakan oleh Tuhan dalam Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus harus menjadi asas harapan kita. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Sila baca. Selanjutnya, Alkitab juga mengingatkan kita bahwa kita seharusnya teguh. Ibrani pasal 10 ayat 23. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan tidak pernah mengungkiri janji. Dia akan selalu menepati setiap janji yang telah Dia buat. Itulah sebabnya kita juga diingatkan bahwa harapan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam Roma pasal 5 ayat 5. Walaupun pekerjaan yang kita lakukan memerlukan waktu, tenaga, dan pemikiran, walaupun seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk mengharapkan apa-apa, tetaplah berpegang pada harapan kita kepada Kristus. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18. Sejauh mana kita dapat mempercayai hal itu bergantung pada seberapa besar harapan kita untuk menunaikan janji-janji Tuhan. Bersyukurlah atas pekerjaan yang Anda miliki hari ini dan terus berpegang pada janji Tuhan bahwa ada harapan di dalamnya dan itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita alami sekarang? Ketahuilah bahwa jika kita mempunyai iman dan harapan, maka apapun tentang Anda dan masalah hidup tidak akan membuatkan kita goyah. Sebaliknya, pembentukan manusia rohani kita berlaku ketika kita mengalami berbagai masalah kehidupan. Tuhan membentuk kita untuk menjadi indah dan menyenangkan Dia melalui semua masalah atau cabaran yang kita hadapi. Semua ini sebenarnya menajamkan iman kita. Tidak kira apa keadaan yang akan kita alami, penderitaan dan kesulitan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh itu, miliklah harapan teguh dalam Tuhan. Milikilah harapan teguh dalam Tuhan. Berakhir di sini perkongsian firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, sehingga kita jumpa lagi.